Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik untuk minggu depan tanggal 10 sampai 14 Februari 2025. Sebelum ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi kalian yang belum join, boleh langsung join saja supaya nanti kalian bisa mendapatkan info-info menarik di sana dan juga ada saham yang menarik setiap harinya, seperti menu sore dan juga saham scalping setiap harinya. Jika tertarik, boleh langsung klik link yang ada di deskripsi. Nah, di sini juga Antek Saham memberikan grup khusus untuk premium. Tentunya untuk yang premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak daripada yang gratis. Untuk benefitnya sudah tertera pada layar dan juga ada benefit yang lainnya. Nah, di sini untuk cara joinnya ada 2 cara ya. Cara join ke premium Antek Saham. Ada yang secara gratis dan juga secara berbayar. Untuk yang berbayar, sedang ada diskon 5%. Dan batas diskonnya hanya sampai besok ya, tanggal 9 Februari. Jadi boleh manfaatkan diskon ini dengan menghubungi saya di Telegram atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Untuk pendaftaran yang gratis juga boleh hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi supaya nanti kalian bisa mendapatkan syarat-syarat apa saja yang harus kalian penuhi supaya bisa bergabung ke premium secara gratis. Dari sini juga Antek Saham memberikan pilihannya menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube. Dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan, kalian akan mendapatkan banyak benefit juga. Seperti mendapatkan saham menarik setiap harinya, kemudian mendapatkan saham menarik setiap minggunya berupa video yang ini ya, khusus untuk pelanggan. Kemudian juga kalian akan mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham di YouTube, dan juga masih ada benefit yang lainnya, seperti menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube, lalu bisa mengikuti update market setiap minggunya yang kita adakan melalui Google Meet. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham, atau untuk info selengkapnya hubungi saja admin melalui WA 0858 1084 8955 atau melalui link yang ada di deskripsi. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari mengupdate dulu ya trading plan kita di minggu yang lalu. Dari sini untuk saham-saham yang saya bagikan di minggu yang lalu ada 3 ya. Nah, kita update dulu ya untuk trading plan-nya. Yang pertama ada Excel. Dari sini untuk Excel masih sesuai dengan trading plan kita, masih di area pembelian dan masih on track ya ke area target kita. Jadi untuk Excel masih menarik. Jadi yang sudah punya barang atau sudah entry pada Excel boleh di hold sesuai trading plan yang ada di sini. Jadi jika sudah terkena target boleh jual sesuai area taking profit kita. Tapi jika terkena stop loss berarti trading plan kita gagal dan harus cut loss. Oke. Jadi yang punya barang boleh di hold saja sesuai trading plan kita. Lalu untuk saham yang kedua di minggu yang lalu ada Gosco Plantation. Nah, untuk Gosco di sini kita hampir terkena target ya. Di sini boleh kita lihat dia benar turun dulu ya di hari Senin dia turun dulu ke area pembelian lalu bergerak naik, namun pergerakan naik di hari Rabu satu tick lagi ya mencapai target tapi langsung bergerak turun. Jadi di sini trading plan kita gagal walaupun sempat profit ya. Di sini cut loss 6%. Jadi memang Gosco ini karena masih ada bagian sedikit bagian dari grup PP sehingga dia bergerak turun di 2 hari terakhir ini. Oke. Jadi Gosco SL di minggu yang lalu. Untuk saham yang ketiga ada Asri. Dan memang juga IHSG kurang bersahabat ya, turun sampai 5% di minggu yang lalu, jadi kebanyakan saham akan turun juga. Dari sini untuk Asri juga turun ya ke area stop loss kita. Namun setelah mencapai stop loss dia mampu rebound kembali ya, tapi kita harus disiplin menggunakan trading plan. Jika sudah terkena SL maka kita harus cut loss. Dan sini kita sudah cut loss dari Asri sebesar 6%. Jadi 3 trading plan kita di minggu yang lalu, 1 masih hold, 2 terkena stop loss. Jadi memang karena IHSG turunnya cukup dalam, jadi menurut saya itu wajar saja ya. Oke, yang penting kita bisa membatasi resiko kita seberapa besar resiko yang bisa kita terima dalam trading ataupun di saham ini. Oke, sekarang kita masuk ke analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik untuk minggu depan tanggal 10 sampai 14 Februari 2025. Nah, sekarang kita mulai dari IHSG dulu ya. Kita lihat bagaimana pergerakannya dan bagaimana juga asing atau volume dari IHSG ini. Nah, boleh kita lihat demand di breakdown ya, demand yang ini di breakdown dan juga dia keluar dari konsolidasinya di sini dan akhirnya dia breakdown support trendline dan menjadi konfirmasi IHSG bergerak turun. Dari sini untuk IHSG sudah mencapai area demand kuatnya ya. Menurut saya ini demand yang paling kuat untuk IHSG sampai saat ini karena area ini menjadi area, sebentar ya saya perbaiki dulu. Ini menjadi supply karena sudah di breakdown. Saya hapus dulu ya. Area demand ini boleh kita lihat ya, area demand yang selalu menjadi area rejection
mulai dari tanggal 1 Desember ya, atau minimal dari tahun 2022 ya. Jadi sudah 2 tahun pergerakan IHSG cenderung sideways di area ini atau reject. Boleh kita lihat dari 27 Januari 2022 sampai tanggal 8 Juni 2023 dia selalu reject di area demand ini. Nah, kemungkinan secara historisnya harusnya IHSG akan reject ya di area ini, dan ada kemungkinan juga IHSG akan turun kembali ya, minimal spike lagi ke bawah supaya membuat pola seperti ini ya, membuat pola sideways dulu sebelum lanjut bergerak naik. Jadi view saya pada IHSG akan lebih cenderung bergerak sideways nantinya karena sudah mencapai area demand kuat. Jadi di potensi bergerak sideways seperti ini di area demand lalu bergerak naik. Jadi view-nya masih akan bergerak naik karena sudah mencapai area demand-nya. Ini menjadi kesempatan yang bagus untuk serok saham-saham yang menurut teman-teman menarik secara fundamentalnya, karena secara teknikal IHSG sudah di area demand. Nah, kemungkinan saham-saham dengan fundamental yang bagus, saham-saham ini yang akan menjadi penggerak nantinya. Oke, jadi boleh pantau saham-saham Big Bang, saham-saham LQ45. Nah, kemungkinan nanti saham-saham tersebut akan mulai bergerak naik. Oke, tapi perhatikan juga pergerakan IHSG di area demand ini. Nah, sebaiknya nantinya IHSG akan sideways dulu ya. Lebih baik dia akan sideways dulu daripada dia naik dulu. Jadi akan lebih baik dia sideways dulu daripada langsung naik. Nah, kenapa lebih baik? Karena jika dia nanti langsung naik, maka dari misal di sini dia langsung naik, maka ada potensi dia akan turun kembali, retest lagi ke area demand dan bergerak naik kembali. Nah, maka dari itu lebih baik dia sideways dulu, minimal dia sideways di area demand. Jika nanti sideways di area demand, maka potensi naiknya, rally-nya akan lebih bagus nantinya. Jadi boleh pantau area demand 6568 sampai 6686 pada IHSG, karena area demand ini area demand yang cukup kuat atau yang sangat kuat pada IHSG sampai saat ini ya. Jadi dengan ini harusnya IHSG akan mulai bergerak naik atau minimal bergerak sideways ya. Nah, jika nanti seperti yang tadi ya, ada dua view, dia bisa bergerak sideways dulu di area demand atau dia langsung naik ya ke area supply. Jika nanti naik dia ke area supply, maka IHSG potensi turun kembali ke area demand-nya. Jadi ada dua view. Jika dia langsung naik, maka dia akan turun lagi. Tetapi jika dia sideways dulu, maka kemungkinan turunnya akan jarang ya, tapi langsung bergerak naik seperti di sini. Oke, jadi view saya pada IHSG secara jangka menengah akan lebih cenderung bergerak naik. Jika kita cek untuk volumenya di sini, terlihat ya kalau di sini memang ada outflow ya, ada outflow dari asing. Dan di hari Jumat outflow-nya sudah mulai mengecil ya di sini. Nah, karena memang penurunan di tanggal 6 disebabkan oleh Big Banks. Tetapi penurunan di hari Jumat disebabkan oleh grup konglomerat ya, dari grup Pak PP. Jadi dengan ini harusnya, dan juga di hari Jumat kemarin, saham-saham Big Banks ada yang rebound seperti BBCA. Jadi kemungkinan asing mulai masuk kembali, dan di sini sudah mulai seimbang antara buangan dari asing maupun buangan asing di grup Konglo, dan juga inflow asing ke Big Banks. Nah, makanya di sini volumenya tidak terlalu besar. Jadi kemungkinan jika kita lihat ya, misalnya BBCA, sini pasti akan dari sini dia mulai bergerak naik ya. Jadi dengan ini harusnya IHSG kita akan mulai membaik nantinya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke analisa 3 saham yang menarik ya untuk minggu depan, yang berpotensi naik untuk minggu depan. Yang pertama yang saya pilih ada AMRT. Sini sumber Alvaria Trijaya ya. Nah, boleh kita lihat untuk AMRT berhasil reject ya di area demand 2670 sampai 2760. Setelah mencapai demand, dia menandakan rejection dan juga sudah break dari resisten tralanya di sini. Ini menjadi konfirmasi secara teknikal AMRT bisa bergerak naik di minggu depan. Jika kita cek secara volumenya, apakah ada akumulasi? Nah, terlihat ya kalau 1 minggu terakhir memang ada akumulasi di sini, tapi 2 hari terakhir kurang bagus volumenya. Oke, kita lihat di tanggal 7 di hari Jumat memang volumenya tergolong netral ya di sini. 1 minggu terakhir, nah memang terlihat ya kalau 1 minggu terakhir ada akumulasi. Jadi dengan ini harusnya AMRT sangat bagus karena memang secara broker summary-nya ada akumulasi dan juga secara teknikal sudah break dari trend line-nya di sini. Jadi dengan ini boleh kita buatkan trading plan pada AMRT. Target 1 di 3040, average pembelian di 2840 dan stop loss di 2640. Dengan ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit and loss di angka 7,04%.
Tetapi jika target kedua tercapai di 3170, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 11,62%. Jadi risk reward ratio pada AMRT ini sangat menarik ya. Sini akan saya buatkan trading plan-nya yang menjadi area pembelian atau area cicil beli pada AMRT. Dari sini saya buatkan area pembeliannya dari 2770 sampai closing di hari Jumat 2910. TP-nya sesuai chart ya, 3040, TP2 3170. Stop loss di 2640. Oke. Jadi boleh pantau area pembelian kita karena masih ada potensi AMRT akan koreksi dulu ya. Atau sideways dulu, sini bergerak naik turun, lalu bergerak naik ke targetnya. Oke, jadi boleh pantau area trading plan kita atau area pembelian kita pada AMRT. Selama dia berada di atas area demand, maka pergerakan AMRT akan bergerak naik ke target. Lanjut ke saham yang kedua, ada BTPS. Dari sini untuk BTPS cukup menarik ya. Secara teknikal dia sudah membuat area demand di angka 890 sampai 875. Dan selama capai demand ini selalu reject ya, ada 3 kali reject di sini. Dan ini menjadi konfirmasi pada BTPS akan bergerak naik di minggu depan. Jika kita lihat secara broker summary-nya, harusnya ada akumulasi karena mulai ada rejection-nya di sini. Nah, boleh kita lihat memang pada saat BTPS bergerak sideways di sini ada akumulasi ya, yang menandakan memang akan ada reversal dari pergerakan turun menjadi uptrend nanti pada BTPS ini. Oke. Jadi secara broker summary sudah bagus ya, terlihat di sini. Yang jual dari retail kemungkinan mereka cut loss ya, dan yang akum dari bandarnya di sini. Jadi seharusnya BTPS akan sangat berpotensi bergerak naik di minggu depan. Di sini saya buatkan average-nya di 900, target 1965 dan stop loss di 835. Dengan ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit and loss di angka 7,22%. Sedangkan jika target kedua tercapai di 1005, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 11,67%. Jadi risk reward ratio atau trading plan pada BTPS sangat menarik. Ini akan saya buatkan area pembeliannya dari angka atau di area demand-nya 885 sampai 925. TP1 sesuai chart 965, TP2 1005, stop loss di 835. Oke. Jadi selama BTPS di atas area demand 890 sampai 875, maka pergerakannya harusnya bergerak naik ya. Nah, di sini dia masih potensi sideways dulu seperti yang tadi pada AMRT ya. Potensi dia naik turun dulu di area ini, lalu bergerak naik ke target kita. Oke, nah maka dari itu pantau saja area demand-nya. Selama di atas area demand, maka pergerakan BTPS akan bergerak naik. Nah, sekarang kita masuk ke saham yang ketiga, ada Pawon atau Pakuan Jati ya. Nah, sini untuk Pawon boleh kita lihat Pawon juga mencapai area demand-nya sama seperti BTPS yang tadi. Setelah mencapai demand, dia menandakan rejection dan mulai bergerak naik. Ini menjadi konfirmasi pada Pawon karena memang area demand ini cukup bagus. Beberapa kali mencapai area demand selalu di reject, yang menandakan memang area demand-nya cukup bagus di sini dan memang cukup kuat. Hal ini bisa kita manfaatkan untuk entry pada Pawon supaya nanti kita bisa cuan dan take profit di area sell kita. Jika kita lihat secara broker summary-nya, apakah ada akumulasi ya? Oke, di 1 minggu terakhir memang belum ada akumulasi ya di sini. Masih distribusi yang cukup besar dari ZP. Tapi boleh kita lihat 3 hari terakhir ini mulai ada akumulasi ya. Tanggal 7 coba, oke. Di sini mulai ada akumulasi dari tanggal 5. Oke, terlihat ya dari tanggal 5 ada akumulasi pada Pawon yang menandakan memang bakalan ada reversal jangka pendek pada Pawon minimal ke target 1 kita di 404. Oke, jadi boleh kita manfaatkan kenaikan jangka pendek ini pada Pawon dan kita bisa cuan nantinya. Dari sini kita akan ukur dulu ya risk reward ratio-nya. Di sini saya buatkan average pembelian di 382, stop loss di 360, dan target 1 di 404. Dengan ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit and loss di angka 5,76%. Jika target kedua tercapai di 424, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 10,99%. Jadi risk reward ratio pada Pawon ini atau Pakuan Jati ini sangat menarik. Sini akan saya buatkan trading plan kita atau area pembelian. Untuk area pembeliannya saya buatkan di area demand-nya. Saya buatkan dari 376 sampai di angka 390. TP-nya sesuai chart 404 dan 424. Stop loss-nya di angka 360. Oke. Jadi kalian boleh cicil Pawon di area demand-nya atau di atas area demand.
Dengan catatan area demand ini tidak di breakdown ya. Jika masih di atas area demand, maka seharusnya pewon akan cenderung bergerak naik ke target kita. Tetapi jika demandnya di breakdown, maka siap-siap nanti ada potensi kita akan terkena stop loss dan pewon akan melanjutkan penurunannya. Nah, maka dari itu, pantau area demand di 372 sampai 382. Jika tidak di breakdown, maka arah pewon akan bergerak naik ke target kita. Oke? Kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jika ingin mendapatkan rekomendasi saham setiap harinya, boleh langsung gabung ke premium, hubungi admin supaya nanti kalian bisa join secara gratis di sana. Sekian dari saya, terima kasih.